wabarakatuh. Teman-teman pacitanku, pada kesempatan malam hari ini kita berjumpa lagi dalam rubrik bincang-bincang online yang malam hari ini kita akan menghadirkan satu bintang tamu yang spesial ya dari Surabaya, kota Surabaya, yang beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Ilmu Olahraga. Kita akan bincang-bincang seputar olahraga. Halo Mas Dwi. Halo, assalamualaikum. Masalah Mas Dwi. Kalau suara saya di sana 1 sampai 10 dapat nilai berapa Mas Dwi? 9,5, jelas sekali, alhamdulillah. Oke. Oke. Ya, selamat datang Mas Asrul Iya Mas Dwi. di Lama nggak ketemu forum Mas Dwi ya. bincang online ini ya. Jadi, Hmm. alhamdulillah ya, akhirnya kita bisa bertemu walaupun dalam keadaan online ya. Bagaimana Iya. kabarnya Mas Asrul? Alhamdulillah sehat dan di Surabaya masih tetap panas. Walaupun Masih panas tetap panas ya. cuacanya masih musim kemarau, tapi hati selalu dingin ya supaya Nah, drama-drama kehidupan tidak terlalu mengganggu kita. itu yang penting ya Mas ya. Jadi nuansa apa namanya, hatinya harus dingin sehingga bisa menyikapi masalah yang mendera. Gitu gimana Asrul? Iya, Oke. apalagi drama-drama banyak sekali. Siap, ye. Baik Mas Asul, ini malam ini kita akan bincang-bincang santai ya, bincang-bincang Ya. online dan spesial ya malam ini walaupun agak telat sedikit ya, sekitar Mm-mm. sepekan kita masih ada pekan ya tentang Hak Ornas ya, Hari Olahraga Nasional. Nah, ini Iya, menghadirkan spesial ya. Teman-teman sambil nunggu yang lainnya gabung ya, ini sudah ada 27 yang gabung. iya, Eh, iya. Mungkin Mas Rasul bisa kenalan dulu nih dengan teman-teman yang di Pacitanku. Eh, Oke. Backgroundnya seperti apa, asalnya dari mana, terus menekuni bidang apa, mungkin bisa diceritakan sekilas barangkali. Monggo Mas Rasul, waktu dan tempat kami persilahkan. Weh, weh. Oke, Mas Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, malam ini merupakan kebanggaan saya. Saya diundang oleh Mas Dwi, sekaligus kakak kelas ya. Jadi kita sama-sama dulu kuliah S1 di Semarang, satu kos juga, dan satu organisasi. Dan setelah itu hampir berapa tahun, 10 tahun mungkin nggak ketemu lagi. Tapi saya sangat senang sekali dipertemukan lagi di online ini. Kalau saya sih memang dari S1 itu sudah menekuni dunia tenis, kemudian merantau habis lulus ke Jakarta, Tangerang, Palembang, dan kemana-mana, dan melanjutkan S2 di UNJ Jakarta, Pendidikan Olahraga. Dan di Jakarta Tangerang ngajar ngajar SD, SMP, SMA, kemudian di tahun 2021 ini 2022 ya pindah ke Surabaya di Universitas Negeri Surabaya. Lolos Oke. alhamdulillah. H-Ornas itu diperingati di bulan September setiap tahun, dan hampir 2 tahun ini kan nggak dilaksanakan gara-gara pandemi, tapi kemarin dilaksanakan upacaranya. Tapi kita jangan terlalu menghafal kapan H-Ornasnya, tapi maknanya bahwa H-Ornas itu adalah suatu semangat bahwa Indonesia itu dengan penduduknya lebih dari 280 juta untuk segera bangkit lagi untuk menggelorakan olahraga, memasyarakatkan olahraga, dan membudayakan olahraga dari sejak dini. Sejak dini itu dari anak SD, anak TK, SMP, SMA, dan harusnya sampai orang tua. Karena justru sekarang malah unik ya. Pas saat Unik muda, gimana Mas? uniknya gini, ketika kecil SMA, SMA tuh jarang olahraga, tapi ketika udah tua, udah pensiun, udah perut buncit baru olahraga. Ya, sebenarnya telat Itu sih, salah tapi kaprah ya? ya, iya, 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 ya iya. banyak faktor sih. Iya, Jadi iya. untuk sebenarnya kita juga beruntung ya hidup di masa sekarang, apalagi zaman kita sudah dianugerahi sama YouTube, ada Google, untuk info-info akses tentang olahraga itu, tentang kesehatan tuh di depan mata nih. Kita buka Google, buka YouTube itu, kita mau cari apa sih tentang kesehatan, tentang olahraga itu semua ada. Hanya saja
kenapa ya dengan banyaknya informasi itu, kemudian orang-orang semakin pintar dan tapi untuk semangatnya, motivasinya itu masih jarang ya. Kayak Mm, males atau mm, justru ketika biasanya ya orang yang orang yang rajin olahraga malah justru ketika dulu pernah misalnya sakit nih, gara-gara di mm. diagnosis dokter suruh diet olahraga itu baru semangat semangat olahraga. Kadang memang ya bahwa sehat itu kadang kita cuek ya, kita nggak kayak nggak menyadari kita sehat. Tapi ketika kita sakit baru tahu, oh selama ini Oh, kita sehat tuh sehat. mahal ya. Iya mahal banget ya. Iya. Jadi Oke, Mas Azrul. Siap, siap, iya siap. Mas Dwi. Oke. Terima kasih atas ini brainstorming awalnya ini. Jadi luar biasa. Kalau Mas Azrul sendiri nih, aktivitas olahraganya itu hariannya mungkin bisa diceritakan Mas untuk menginspirasi teman-teman yang lain yang bergabung malam ini. Aktivitas Iya. olahraganya apa mungkin bisa diceritakan. Jadi kegiatan saya itu terinspirasi sama itu iklan kasur ya. Kalau Hmm. dulu pas kecil itu iklan kasur sofa ya. Ketika orang bangun tidur tuh kayak stretching ya, stretching, angkat tangan, kayak menikmati banget bangun tidur ya. Ternyata itu benar ya. Ketika kita saat bangun tidur, emang bagusnya itu ngulet ya, kayak bahasa Jawa itu ngulet, stretching. Karena apa? Bahwa ketika kita stretching itu membuat otot itu relax dan ketika otot relax moodnya itu ya mood mood kayak feeling perasaan harian itu sampai situ terjaga. Hmm. Tapi ketika bangun tidur sudah langsung buka HP kemudian ada notis dari pacar minta putus atau dari orang yang lagi nagih utang atau Iya, 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 iya. atau WA dari bos yang nagih pekerjaan itu akan bikin stres. Jadi Langsung biasanya stres kalau ya sudah pulangnya ya. langsung stres dari pagi sampai akhir sampai sore malam itu otaknya ini kemurungsung itu jadi Mas Kurus. Dwi. Jadi Oke. pagi itu saya habis subuh pasti minimal stretching, Stretching yoga, ya. kemudian jogging kalau bisa dan saya rutin juga main tenis seminggu tiga kali Maintenance. dua kali gitu Mas Dwi. Kalau Mas Dwi gimana? Oh, aktivitas fisiknya? Ya kalau aktivitas, kalau saya sendiri sih memang saya gabung komunitas ya. Cuman karena komunitas komunitas bola itu kan jarang seminggu sekali itu yang rutin. Kalau yang ringan-ringan ya mungkin hampir sama tapi nggak serutin Mas Asrul ya. Makanya ini berat saya 90 sekarang. Ih, serius? 90? 90 tahun. Coba sekarang Mas Dwi berapa tingginya? Tinggi 175. Coba deh, kita ini ya, untuk mengetahui bahwa berat badan kita itu lebih atau Ya, kurang itu gampang ya. Coba eh, tinggi dikurangi 110. Berarti berapa? Harusnya harusnya berapa beratnya Mas Dwi? ya saya mengakui mengalami over sehingga itu berpengaruh terhadap tingkat apa kemalasan gitu. Pasti Mas Dwi. Ya, siap, Dan ini siap. loh Mas Oke, oke. Dwi, sekarang apa ya, prihatin lah ya, prihatin dalam arti untuk olahraga. Karena mungkin sekarang Mas Dwi nggak akan merasakan efeknya, masih enjoy, masih enak. Coba nanti kalau udah masuk kepala 40, Ya, ini kata-kata ya. orang ya, kata orang, kata teman-teman saya yang udah 40 tahun bahwa apa yang dia lakukan, makan yang kurang bagus, kemudian jarang olahraga, itu nanti akan memanen hasilnya ketika usia 40 tahun, di masa-masa usia emas harusnya berjaya memimpin organisasi, malah sakit-sakitan. Oke, siap, Itu. siap. Oke, oke. Ya, terima kasih Mas Asul ya. Baik, ini kita langsung ke satu pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh orang tentang olahraga, Mas Asul. Mungkin bisa disampaikan nanti jawabannya apa. Yaitu, sebenarnya apa sih pentingnya kita menjaga kebugaran tubuh dengan olahraga itu apa sih pentingnya? Mungkin bisa dijelaskan, Mas. Jadi manfaatnya ketika kita bugar ya. Contohnya nih, Mm-mm. Anda pemimpin manajer di perusahaan. Kalau Mm-mm. Anda bugar, sehat, pasti akan menyelesaikan proyek tepat waktu, deadline tepat waktu, kerjaan dari awal sampai akhir finish. Tapi ketika kita nggak mempunyai fisik Fisik. badan yang nggak bugar, sakit-sakitan, kemudian sering izin karena dikit-dikit masuk angin, itu Mm-mm. tinggal nunggu waktu aja akan digantikan oleh orang lain. Jadi betapa pentingnya bahwa seharusnya nih ya,
kayak pejabat-pejabat ini, nah, pejabat-pejabat kita atau para ulama-ulama ya, semoga mempunyai kebugaran yang bagus supaya beliau-beliau itu bisa men-share ilmunya, mendakwakan ilmunya lebih banyak itu Banyak Mas lagi. Dwi. Oke. Intinya berarti produktivitas ya, berpengaruh terhadap produktivitas kita ya, olahraga Iya ini ya. Mas Dwi. Itu ya, Mas ya. Siap, siap. Oke, Mas Asrul. Ini yang kedua ini mungkin bisa disampaikan juga. Sebenarnya apa sih kalau dampak buruk ya, selain tadi mungkin mengurangi produktivitas, dampak buruk jika seseorang itu tidak aktif berolahraga atau rutin berolahraga, mungkin bisa dijelaskan Mas Asrul. Oke, jadi dampak buruknya ketika orang jarang olahraga pastinya kan ini ya, mendapatkan sering sakit atau nanti sering lemes. Tapi itu bukan jawaban yang sangat penting. Tapi yang menurut saya yang sangat penting adalah ketika orang jarang olahraga, nanti ke depannya 5 tahun lagi, 10 tahun, 10 tahun lagi, takutnya akan merepotkan keluarga, merepotkan eh, teman-teman kita. Karena apa? Mereka nanti sakit-sakitan. Nah, ketika kita sakit-sakitan jarang olahraga, yang repot siapa? Ya keluarga kita, orang tua kita. Kasihan. Jadi betapa betapa menderitanya keluarga kita dengan kita jarang olahraga membuat kita sakit-sakitan. Memang sakit kita nggak tahu ya bagaimana, bahwa sakit itu kan udah ujian, hanya saja kita kan harus menjaga. Tapi sudah bisa kelihatan kok kalau kita hidup bersih, sehat, lifestyle-nya bagus, insya Allah sehat. Tapi kalau kita hidupnya tidak sehat ya sudah bisa ketebak kemana. Tapi intinya bayangkan yang sangat repot adalah keluarga Anda, Keluarga, istri ya. atau anak atau orang tua gitu. Oke, oke. Siap. Nah, ini sekarang kita ini ya, tadi sudah dijawab kaitannya dengan apa kegunaan olahraga, kemudian dampak buruk. Nah, sekarang sebenarnya bagaimana sih kemudian olahraga yang baik itu, yang seharusnya dilakukan kita itu, olahraga yang rutin, terus kemudian continue, yang baik intinya yang baik itu sebenarnya caranya seperti apa? Mungkin bisa dibagikan tipsnya ke teman-teman Mas Asrul. Selama ini yang dengan lakukan. Monggo Mas Asrul. Oke, olahraga yang baik adalah olahraga yang dilakukan saat ini. Jadi Saat ketika ini. teman-teman nunggu motivasi ya, itu nggak akan jadi-jadi. Ah, ntar dulu ya, olahraganya ntar malam. Nggak akan jadi. Atau ntar sore nggak jadi. Karena apa? Motivasi itu ya, mungkin ketika kita seneng ya, lagi motivasinya bagus, dapat gaji naik, kemudian pacar minta balik atau dapat door prize itu akan seneng, akan semangat berolahraga. Tapi ketika pas kondisi emosinya kurang bagus, bad mood, duit hilang, kemudian bos marah-marah, itu kan bikin nggak semangat olahraga. Jadi, jadi bagaimana kita jangan mencari motivasi. Jadi seperti gini ya, seperti kita kentut nih, kentut Mas Dwi. Kalau kentut itu kita menunggu kita seneng atau happy nggak? Ntar dulu deh, saya masih bad mood, Enggak, tak tahan nih, tak tahan nih kentutnya, tak tahan nih, tak kentut. Nah, misalnya malah sakit. misalnya terus yang kedua nih, yang kedua merasa apa, mules pup nih. Aduh, mau pup nih, tapi ini pacar saya apa lagi marahan sama pacar misalnya, ditahan-tahan. Itu juga nggak baik kan, pasti akan nggak enak kan. Nah, maka dari Iya, iya, itu olahraga jadikan rutinitas, bahwa rutin. olahraga itu jangan melihat kapan waktunya, moodnya baik atau jelek. Tetap ketika pagi sudah dirancang, besok mau olahraga jam 6 misalnya, mau jogging, yaudah apapun kondisinya lari. Memang sih awal-awal berat Mas Dwi, awal-awal berat, kayak ya nggak terbiasa. Cuma coba deh 2 bulan dilakukan ya, 2 bulan 3 bulan dilakukan, kemudian ngacak di depan kaca ya, wah kok saya tambah glowing ya, sudah karena sering olahraga ya. Terus Iya, iya. karena sering olahraga saya kok jadi seksi ya, misalnya cewek ini, jadi kayak nambah percaya diri. Nah, pasti akan ketagihan, jadi pasti akan rutin. Nah, untuk olahraganya ya jangan berat-berat, kalau yang belum terbiasa cukup lah
cukup jogging, jalan kaki, atau Hmm. plank, atau aerobik, tapi yang ringan-ringan saja. Nah, saran saya sih sebaiknya pakai itu ya, pakai jam yang smartwatch itu. Jadi kita Smart ya. tahu ya. Jadi kalau saran dari pakar bahwa sehari itu kita minimal harus 10.000 langkah ya. Itu kalau pakai jam kita tahu hari ini sudah berapa langkah. Nah, Oh, indikatornya itu. Jadi memudahkan kita ya. akan tahu, iya memudahkan. Jadi kita nggak usah ngitung-ngitung kemudian eh apa ribet ribet ini udah berapa langkah, udah beli jam aja murah, paling 400 juga dapat Ya, 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 ya. daripada ya. Oke Mas Dwi, itu aja. Siap ya. Kalau ini sendiri sih Om sampean, Mas. Jadi apa waktu khusus barangkali yang kan ada nih pagi apa siang atau sore atau malam kan. Ada juga yang bilang kalau olahraga malam itu nggak bagus. Dan mungkin bisa disampaikan sebenarnya seperti apa sih sebenarnya waktu yang pas itu untuk Oke, olahraga. menurutku waktu yang pas itu ketika kondisi kita itu Hmm. sehat. Jangan karena safety itu sangat penting. Jadi lakukan olahraga ketika kita sehat, kita merasa enak. Jadi Hmm. lakukan olahraga, walaupun itu pagi, siang, malam. Kalau badannya sehat, ya udah lakukan aja. Tapi Hmm. jangan ketika karena cocok kata pakar atau teman-teman, enaknya tuh olahraga pagi masih seger. Tapi kalau pagi badannya masih nggak enak karena biasa masih kayak masih lemes, ya jangan lakukan. Nanti malah pingsan Hmm. jadinya. Jadi lakukan olahraga ketika badan merasa sehat dan fit gitu, Mas Dwi. Kalau untuk durasinya Mas Asrul mungkin bisa disampaikan sekalian. Apakah misalnya ada yang bilang misalnya 20 menit atau yang 15 menit atau 30 menit itu baiknya seperti apa? Ini sekaligus disampaikan ke teman-teman. Ini udah mulai lumayan banyak ini yang bisa bergabung. Oke, untuk durasi yang jelas ini kalau bukan atlet ya, kalau atlet mau 1 jam 2 jam itu sudah Ya, lewat lah. ya. Nah untuk pemula ya, minimal 15 menit atau 20 menit itu Hmm. cukup. Jangan, nah kalau misalnya 15 menit sudah terasa capek, ya udah dikurangi 10 menit. Jadi durasinya ketika sudah merasa sangat capek, ya kalau misalnya ya udah berhenti. Tapi kalau masih belum, misalnya 20 nih, 30 masih belum, ya udah berarti waktunya 30. Karena apa? Masing-masing orang itu berbeda. Contoh nih Mas Dwi, sekarang mungkin dulu pas saat mahasiswa mau 2 jam 3 jam oke. Okay. Nah sekarang mungkin setengah jam Iya, sudah angkat tangan ya. betul. Ya, betul, 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 betul. Ya kan? Ya, siap, Itu. siap. Berarti menyesuaikan kondisi masing-masing orang ya berarti. Kalau untuk yang Iya, ringan-ringan itu 15 menit, 20 menit sudah cukup ya. Asalkan rutin gitu iya. nih Mas yang penting. Asalkan rutin dan pastikan sehat saat saat berolahraga, sehat ya. Oke, oke. Oke, mantap ini inspirasinya ya. Jadi itu teman-teman, jadi banyak hal yang bisa kita pelajari walaupun mungkin kita belum telat ya karena ini kan bagian dari upaya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu kan menjaga Betul, kesehatan. betul Mas. Oke, Nikmat Mas. teman-teman ya. Jadi jadi gini Mas, saya punya punya ini ya, punya filosofi atau prinsip ya, Hmm, bahwa gimana? Allah itu, Tuhan itu sudah ngasih kita tangan ya, tangan yang lengkap, kuat, kaki yang kuat. Kalau kita Hmm, nggak menjaganya, hmm, pasti Allah Allah itu tuh marah ya. hmm, Manusia, kamu sudah dikasih tangan, kaki, mata, kok nggak hmm. dijaga, nggak di maintain atau di servis ya? Ya nanti diambil dengan cara ya sakit atau apalah gitu. Jadi intinya kita harus bersyukur bahwa kita dianugerahi tubuh yang sehat dan dijaga, dan menggunakan kesehatan itu untuk yang bermanfaat bagi orang lain dan sesama gitu. Dan ini Mas Oke, Dwi, saya punya kebiasaan ya. hmm, Jadi ini yang untuk Mas. beragama Islam, misalnya sebelum Hmm, olahraga niatkan bahwa olahraga ini untuk beribadah, olahraga ini untuk mensyukuri nikmat. Jadi ketika diniatkan untuk ibadah, kita mau hmm. lari itu setiap nafas itu ya dihitung pahala. Dapat pahala Oh, karena sebagai Masya Allah. bentuk rasa syukur atas nikmat kesehatan dan tubuh yang lengkap yang sudah diberikan oleh Allah. Masya Allah.
Mantap, mantap inspirasinya. Makasih Mas Asrul. Ini sudah mulai ada yang nanya nih dari teman-teman yang gabung. Waduh, Nah, ini. Dari yang Mbak sulit-sulit ya. Sederhana. Ya, ini saya bacakan ya, nanti langsung dijawab aja. Ini dari Mbak Sederhana, namanya Mbak Ana. Ini beliau ini aktif di komunitas Pacitan Runners kalau nggak salah. Jadi dia tuh sering lari. Ini pertanyaannya, menurut Masnya, energi gel itu bagus nggak sih buat kesehatan untuk tambah stamina olahraga? Misalnya membantu ada kandungan yang perlu diwaspadai. Ini tentang energi gel. Ya. Mungkin bisa dijawab Mas Hasrul sekalian. Oh, kalau energi gel itu yang diminum itu ya. Iya. Nah, Iya. kalau saya sih belum pernah minum ya atau memakainya. Namun kalau itu digunakan memang butuh ya, memang mbaknya itu merasa butuh, ya nggak apa-apa, hanya saja jangan berlebihan. Karena itu kan bahan kimia, pasti ada efeknya. Lebih baik mungkin diselang-seling, gunakan aja sebulan sekali. Sisanya pakai ramuan-ramuan tradisional, jamu-jamuan, dan lain-lain. Yang jelas, kita kita memang makhluk yang lemah juga ya. Kadang kita perlu doping ya. Ya, silahkan, hanya saja jangan berlebihan, gitu aja. Oke. Itu Mbak Ana ya, terima kasih jawabannya. Mbak Ana ini beliau ini aktif di komunitas lari Mas Abdul. Di Keren. Dan cewek ya? Cewek kan? Cewek Mbak Ana ini. Jadi luar biasa ya. Sambil nunggu yang lain nanya, ini saya ada pertanyaan juga. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman yang nonton ini ya. Jadi meski ini akhir pekan tapi tetap konten kita salah satunya edukasi Mas ya, edukasi tentang olahraga. Nah, benarkah olahraga, ini pertanyaan ya, benarkah olahraga harus pada saat perut kosong atau seperti perut kosong itu boleh nggak sih untuk olahraga, atau mungkin ada penjelasan ilmiah lainnya mungkin Mas Asrul? Saat perut kita kosong, boleh nggak? Oke. Perut kosong olahraga ya. Kalau saya sih, pengalaman saya, kalau saat perut kosong olahraga, saya mau pingsan Mas Dwi, lemes. Iya. Baiknya gimana berarti isi dulu ya? Baiknya sih memang ada sih pendapat yang mau perut kosong. Tujuannya karena apa? Ketika perut kosong itu, ketika olahraga, itu akan fast burn. Jadi kayak pembakaran tuh lemak cepet. Karena cadangan-cadangan lemak itu digunakan untuk energi, jadi cepet. Tapi efeknya, kalau yang nggak terbiasa, itu akan lemes, gula darah turun, nanti takutnya pingsan. Iya. Tapi ya perut kosong juga nggak salah. Kalau yang mau sarapan juga nggak salah. Nah, biasanya yang perut kosong, habis perut kosong olahraga, setelah olahraga pasti lapar banget nih. Lapar banget. Kemudian ketika habis itu mampir ke toko soto ayam, bubur ayam, semua dimakan. Padahal ya, lari cuma 15 menit, 30 menit cuma berapa kalorinya? Saya 100 kalori nih. Terus habis itu mampir sate ayam, sate kambing, opor ayam, semua dilahap, itu totalnya 500. Jadi ya itulah ya. Jadi ya nggak apa-apa. Tapi ada juga yang olahraga mau sarapan, ya nggak apa-apa. Hanya saja sarapannya jangan berlebihan, nanti enek ya, kalau bahasa Jawa itu suduan ya, sudah apa ya? Kalau Mas Asrul berarti ini ya lebih ke yang tetap ada isinya gitu ya sebelum olahraga, raketan sidik. Oh ya, kalau saya itu ada isinya, bukan nasi sih, buah-buahan kayak pisang, kayak nanas. Jadi nah, saat main tenis atau jogging, nanas, supaya ketika selesai jogging atau main tenis itu nggak terlalu lapar. Jadi ketika ada bubur ayam, sate ayam, itu bisa mengendalikan mulut, Mas. Mengendalikan mulut. Jadi, ini cukup kenyang, cukup. Jadi jangan terlalu banyak. Jadi intinya nggak salah dan juga nggak benar. Hanya saja pastikan kalian jangan sampai pingsan gara-gara pengen cepat kurus. Jangan terus lemes, pengen cepat kurus. Jadi pastikan kalian, kalau memang sudah terlatih ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk awal-awal, makanlah. Karena tubuh itu belum terbiasa. Cuma kalau sudah melakukan sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, itu sudah kuat, ya nggak apa-apa, dicoba aja, jangan makan. Hanya saja silahkan, itu pilihan. Dan masing-masing badan mungkin setiap orang itu berbeda. Ada yang harus makan, ada yang nggak makan. It's okay, silakan. Jadi
Intinya jangan sampai pingsan ya, nanti ngerepotin temennya. Ya, ya. Ya, Mas Asrul, lanjut ya. Ini masih ada beberapa hal yang masih mengganjal dan ingin sharing ke jenengan. Dari Mbak Ana lagi nih, beliau luar biasa semangat kalau menyampaikan ini. Kebanyakan orang Waduh, sadar olahraga ketika merasa dirinya gemuk dan setelah sakit. Nah ini, gimana Mas Asrul ini pandangannya? Kebanyakan orang sadar olahraga ketika merasa dirinya gemuk dan setelah sakit. Tadi seperti yang disampaikan jenengan di awal ya. Benar ya berarti ini ya? Ya, Jadi siap. kalau yang gemuk atau yang sakit itu sadar tentang olahraga itu anugerah, berarti dapat hidayah ya. Tapi ada juga ya, udah gemuk, udah buncit, kemudian sakit-sakitan, itu nggak sadar betapa pentingnya olahraga. Tetap aja makan sembarangan, makan, semua dimakan. Habis itu jarang olahraga. Nah, bagus banget nih. Malah bersyukur nih, kalau bersyukur banget nih yang sekarang sudah sadar bahwa pentingnya olahraga. Sebenarnya ini loh, olahraga itu bukan untuk kalian sendiri, bukan buat diri, tapi buat orang lain. Bayangkan nih, kita sebagai orang tua yang masih muda nih ya, masih punya anak 1 tahun nih. Kita kalau nggak dijaga badannya, olahraganya, nanti anak itu usia SMP, SMA, kita sudah loyo, sudah nggak bisa menemani, sudah bisa nggak kayak ngomong ngajak main, sudah kayak kecapean, dikit-dikit capek, diajak hangout sama anaknya naik gunung, merasa capek. Nah, yang paling parah itu yang semoga nggak terjadi ketika anak masih SMP, kita sakit-sakitan. Ya, malah itu kan merepotkan anak-anak, harusnya biaya biaya sekolah itu buat anak-anak sampai sekolah di Harvard ya, gara-gara kita nggak olahraga, makan yang rakus, kita jadi biaya tabungan pendidikan mah buat yang kita yang sakit. Jadi harapannya ya, ayo kita segera mindset kita berubah bahwa dengan sehat olahraga ini bukan buat kita sendiri, tapi buat anak, buat keluarga nanti ke depannya. Itu Mas Dwi. Mantap. Oke. Terima kasih Mas Asrul ininya. Inspirasinya luar biasa. Jadi memang olahraga ini sangat penting dalam hidup kita, tidak hanya bagi diri kita, tapi juga kepada orang di sekitar kita yang kita sayangi. Begitu nggih Mas Asrul nggih? Iya Mas, jangan sampai kita merepotkan orang lain atau keluarga gara-gara kita sakit-sakitan karena akibat jarang olahraga dan makan yang tidak baik Mas. Siap. Oke. Terima kasih Mas Siap-siap Asrul aja nih. atas apa namanya? Inspirasinya luar biasa. Ini udah luar biasa tadi yang sudah tanya juga ada Mbak Ana ya. Jadi begitu pentingnya olahraga dalam hidup sehingga kita harus rutin ya. Kalau Mas Asrul sendiri itu sepekan itu berapa 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 kali olahraga yang rutin, kemudian yang mungkin yang agak berat sedikit, mungkin bisa diceritakan Mas. Mungkin renang, tenis, terus jogging dan sebagainya. Monggo Mas. Kalau Oke, dia Mbak. jadi contoh. Besok hari Sabtu Minggu kan, Ya. Sabtu Minggu saya nggak olahraga, saya ngomong anak, jadi jalan-jalan, jadi nggak olahraga. Nah, nanti hari Senin, kan sudah dua hari nih Sabtu Minggu nggak olahraga. Hari Senin itu yang ringan, kayak jogging, kayak yoga, kayak apa, angkat beban ringan. Baru nanti hari Selasa main tenis yang berat-berat atau barbel atau fitness yang agak berat. Setelah itu ringan, berikutnya ringan. Jadi 2 hari ringan, yang hari yang ketiga baru berat. Jadi itu Mas Dwi. Saya juga bingung ya jelasinnya. Intinya harus tahu diri lah ya. Yang penting continue dan konsisten dan jangan berlebihan ya. Tapi yang berat itu gini Mas Dwi, banyak orang yang paham tentang olahraga, banyak orang yang tahu tentang efeknya. Hanya saja memang yang sulit itu adalah motivasinya dan bergeraknya itu konsisten. Istiqomahnya itu yang berat. Bener deh. Atau gini, saya punya ide gimana kalau pacitanku itu bikin challenge Mas Dwi selama sebulan 2 bulan, bikin program, nanti siapa yang bisa berhasil sampai akhir dikasih hadiah. Itu Mas Dwi. Misalnya misalnya turun berat badan 5 kilo nih, 5 kilo. Tapi jangan pakai ini ya Pak, jangan puasa setiap hari ya, tapi program sehat 5 kilo turun berat badan. Nanti kalau yang berhasil kasih hadiah Mas Dwi. Iya, itu yang bagus nanti tak pertimbangkan dengan teman-teman di pacitanku.
Oke. Itu ada yang Terima daftar kasih tuh. Mas Asrul ya. Oh, monggo nanti kita siapkan programnya. Yang jelas memang kita harus menyadari bahwa olahraga ini sangat penting bagi kehidupan kita dan keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi. Jangan sampai kita menyakiti keluarga atau membuat susah keluarga dengan kita jarang olahraga sehingga sakit-sakitan. Ayo, kecuali kalau kita udah takdir ya, udah kita udah ikhtiar. Tapi kalau kita nggak ikhtiar, ya Allah, kasihan nih anak-anak keluarga menanggung apa yang dilakukan oleh yang apa orang tuanya ya. Ayo mari sebagai orang tua, calon orang tua harus olahraga. Ini juga Mas Dwi, ini saya punya pengalaman juga sih. Punya ini. Jadi saya kemarin saya punya ini ya, saya punya baca-baca punya temen lah, temen ternyata mereka kayak ngobrol sama laki-laki ya. Jadi ketika di Instagram, di TikTok itu kan banyak ya cewek-cewek atau cowok-cowok ya itu kan badannya bagus-bagus kayak sekarang pada fitness dikit udah upload ya itu kan badannya bagus-bagus ya misalnya seksi-seksi ya kadang itu juga ini loh kadang itu kalau nggak dijaga itu bikin baper loh misalnya gini cowok nih lihat yang cewek-cewek fitness kan bodinya kan goal banget ya nah itu kadang banding-bandingkan nah maka dari itu ya mungkin bahwa menjaga badan membuat badan itu bagus itu mungkin sudah suatu apa ya bukan sunnah sih harus ya untuk menjaga kelanggengan kebutuhan untuk menjaga harmonisasi keluarga ya itu penting banget ya supaya apalagi dengan banyaknya di luar sana bahwa ternyata istri setia itu nggak cukup ya harus diimbangi dengan penampilan yang bagus dengan cara berolahraga insya Allah nih bagi bapak-bapak atau ibu-ibu ya ayo atau yang mbak-mbak yang mau menikah, ayo sering-sering olahraga supaya lebih harmonis dalam keluarga. Itu sih Mas. Mantap. Jadi sangat holistik ya dampaknya ya tadi ya olahraga pentingnya olahraga. Jelas ya. Ke keluarga, ke nanti orang yang kita sayangi, terus nanti juga ke ekonomi juga. Nanti kalau kita sakit-sakitan juga keluar duit lagi untuk biaya-biaya ke dokter, macam-macam kayak gitu ya Mas ya. Padahal olahraga itu kan murah sekali ya, yang ringan-ringan. Iya betul Mas. Siap. Oke, Mas Asrul, kalau tidak ada yang disampaikan lagi, mungkin ini tadi sudah ada yang nanya dan ini beberapa sudah gabung dari Wonogiri juga gabung, alhamdulillah selamat datang. Mas Asrul ini orang Jawa Tengah loh ya, nah, yang Wonogiri orang Purworejo, tapi berkaranya di Jawa Timur. Gitu. Siap. Monggo Mas Asrul mungkin ada pesan-pesan terakhir sebelum kita selesaikan sesi kita nanti. Mungkin lain waktu kita bincang-bincang lebih tema yang lain lagi, tapi mungkin khusus olahraga. Monggo kalau ada yang mau disampaikan ke teman-teman yang hadir, silakan. Ini masih ada waktu sekitar 10 menit. Oke Mas, jadi ini ya, kita ketika mau olahraga jangan nunggu hati seneng atau ketika hati galau olahraga. Kalau sudah direncanakan, misalnya besok pagi sudah diprogramkan, yaudah olahraga. Jadi mau siang sampai pagi atau malam, yuk kalau memang sudah rutinitas olahraga. Karena apa? Dengan dampaknya berolahraga, kita bisa melihat ke depan bahwa kita sehat, itu akan berdampak sekali untuk keluarga ya. Investasi ya, investasi ini ada yang komen nih, investasi. Selain investasi juga kita nanti misalnya Mas Dwi nih jadi pejabat nih atau wali kota bupati Pacitan nih ya, semoga ya. Misalnya nih jadi pejabat ya, kalau nggak sehat nanti cuma berapa bulan atau berapa tahun nanti nggak bisa menjabat karena badannya nggak bugar. Maka dari itu bahwa esensinya apalagi nih ya. Ini ya, saya juga pesan nih buat yang punya anak nih di rumah yang anaknya SD atau SMP. Mungkin ini ya dengan zaman sekarang mereka main handphone atau main YouTube,
ya udah itu sudah zamannya. Namun orang tua juga harus ikhtiar nih mengajak anak-anak untuk olahraga. Nah, supaya karena mereka itu adalah calon-calon generasi masa depan. Kalau anak-anak sekarang jarang olahraga, ke depannya nanti tidak sehat ketika nanti saat mereka menjabat masa uh, Keemasan. keemasan atau kepemimpinan mereka nggak sehat, ya nanti juga oh, mengganggu stabilitas nasional juga ya. Jadi itu Mas Dwi. Jadi bahwa inilah anak-anak sekarang, ayo yang sebagai orang tua diajak olahraga karena mereka akan memimpin di masanya. Jangan sampai mereka ketika tua nanti, dewasa nanti sakit-sakitan gara-gara olahraga. Nah, ya sebagai orang tua harus mencontohkan pagi bangun jogging atau Sabtu Minggu diajak sepak bola atau diajak renang. Ya orang tua harus mencontohkan dulu Mas. Contohkan, memberi contoh, memberi teladan. Iya, berikan contoh. Baik. Terima kasih Mas Asri, luar biasa ini. Obrolan kita sangat edukatif sekali dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di live Instagram Pacitanku. Kita masih bersama dengan Mas Muhammad Asrul Siddiq, dosen tenis Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Surabaya. Mas Asrul, ini ada satu tadi yang muncul di pertanyaan barusan. Jadi ada fenomena beberapa ya, ini nggak banyak. Jadi orang yang sudah rutin olahraga, tapi tiba-tiba mendadak sakit, terus kemudian mungkin itu sebenarnya fenomena apa Mas yang disebabkan? Misalnya contoh ya dia terlihat bagus fisiknya, tiba-tiba jatuh di lapangan ya gitu, dan mungkin bisa dijelaskan ada fenomena semacam itu. Apakah olahraga yang berlebihan itu juga tidak baik? Ini pertanyaannya. Monggo Mas Asrul. Oke Mas Dwi. Pertama ya, berlebihan itu nggak baik. Jadi ketika olahraga berlebihan juga nggak baik. Kalau kurang juga nggak baik. Jadi sedang-sedang. Kemudian ketika olahraga yang paling penting adalah pemanasan ya. Jangan gara-gara ngikutin ego, kemudian pengen cepat main, itu melupakan pemanasan. Karena dengan pemanasan itu sebagai bentuk ikhtiar kita menjaga dari cedera dan menjaga lebih buruk lagi gitu Mas Dwi. Kalau sudah ikhtiar itu sudah dilakukan, sudah pemanasan, sudah persiapan, kemudian sudah memakai sepatu yang safety, baju yang pas, kemudian terjadi musibah, ya sudah takdir. Tapi gini, yang paling penting adalah sebelum olahraga itu niatkan ibadah, Mas. Ibadah bahwa dengan saya olahraga, saya menjaga tubuh sebagai rasa bentuk syukur. Dan jangan lupa pemanasan. Kalau nanti ada apa, misalnya diambil nyawanya, cedek diambil nih. Nah, insya Allah itu husnul khotimah lah. Takdir ya, husnul khotimah. Iya, bijak takdir. Jangan itu harus benar-benar jangan lupa bahwa niatkan olahraga untuk ibadah dan untuk mensyukuri nikmat badan yang sudah diberikan oleh Allah. Terima kasih Mas Asrul, luar biasa ini inspirasinya. Jadi penting sekali teman-teman olahraga. Jadi monggo mulai besok ya. Ini tadi kita yang gabung tadi sejak awal menyimak, alhamdulillah bergelombang ya. Tadi 30, sekarang 27, sekarang 10. Tapi tidak apa-apa, nanti kita akan juga tayangkan di YouTube Pacitanku. Semoga semakin banyak orang yang tergerak untuk hidup lebih sehat dengan olahraga. Begitu ya Mas Asrul nih. Kesimpulan kita. Iya Mas Dwi. Tapi saya juga punya saran nih. Punya saran. Ya, kalau ketika olahraga itu pastikan ya memakai baju yang enak ya, yang sepatu yang nyaman. Juga enak, yang nyaman. Karena yang nyaman itu pasti agak mahal, pasti itu. Tapi dengan kita memakai baju yang nyaman, sepatu yang nyaman, itu kita akan enjoy, merasa enak dalam berolahraga, sehingga kedepannya juga akan membuat kita itu akan ketagihan lagi. Maka dari itu pentingnya punya outfit itu yang juga nyaman. Nyaman belum tentu murah, tapi nyaman itu kadang agak memang lebih mahal sih. Ya, tapi ya, nyaman. Iya, harus investasi lah ya. Bahwa nggak harus investasi rumah, tapi juga investasi baju juga, sepatu yang nyaman. Bayangkan, beda nih Mas Dwi. Saya kan pakai sepatu yang harga 200.000 ya, sama pakai sepatu yang harga 2 juta, itu beda banget Mas Dwi. Udah, itu. Nah,
siapa tahu ya dengan kalian memakai outfit yang mahal nyaman ya. Karena nyaman biasanya mahal ya. Itu akan ketagihan dan akan membuat olahraga itu continue istiqomah karena kita nyaman. Terus kalau keringetan, kalau baju, iya kalau pas keringetan bajunya nyaman, outfitnya bagus, itu akan hilang dan baju tetap wangi. Bayangkan, coba kaos yang harga 100.000 kalau kena keringat itu udah bau banget Mas Dwi. Tapi kalau yang brand merek ya harganya 500 yang nyaman kena keringat itu masih baunya hilang itu Mas Dwi. Udah itu maka dari itu pastikan outfit yang nyaman. Outfit yang nyaman biasanya mahal ya, yang mahal. Jadi tapi itu membuat kalian lebih konsisten dalam berolahraga dan akan ketagihan sehingga kalian akan membuat olahraga itu nggak bolong-bolong, konsisten. Jadi iya tetap semangat. Kak, mungkin ini Mas Dwi kasih hadiah kali bagi peserta yang aktif atau peserta yang besok ikut challenge kasih outfit yang mahal Mas Dwi supaya mereka ya semoga ada sponsornya ya nanti ya. ya sponsor silakan sponsor. Iya. Oke, terima kasih Mas Asrul obrolan yang sangat baik sekali ya. Ya jadi itu juga Mbak Ana nyambung lagi nih. Auto semangat olahraga sebanding dengan harga outfit. Mantap. Pastilah. Nah, dari tadi menyimak terus ya, semangat olahraga ya. Dan ya moga kita mulai besok ya dengan inspirasi dari Mas Asrul tadi kita semakin semangat dan rutin olahraga itu kuncinya. Gitu. Kita budayakan olahraga itu bagian dari hidup kita. Itu ya Mas Asrul. Iya, rutinitas dan itu kayak suatu kebutuhan. Dan jangan lupa ketika kalian sudah berolahraga, makan jangan sembarangan dan berlebihan. Tetap jaga jaga mutu pola makan dan gizi ya. Kurangi yang nggak sehat lah. Kalau silakan Google YouTube banyak banget makanan yang nggak sehat lah ya. Siap ya. Terima kasih Mas Rasul atas waktunya. Oke. Makasih Mas Dwi. Kita jumpa lagi di lain waktu. Sekian teman-teman semuanya. Obrolan bincol pada malam ini bincol itu bincang-bincang online ya. Temanya macam-macam dan malam ini kita bincang olahraga menghadirkan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya yaitu Mas Asrul dari Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Surabaya. Sekian atas kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you Mas Dwi. Mas Asrul.